Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Memulai sesi pertama di bulan terakhir tahun 2017. Kita mengambil tema filsafat moral atau etika atau filsafat akhlak. Ini tema filsafat moral ini bagi saya yang paling penting. Belajar filsafat moral itu berarti membantu mensukseskan misi kenabian. Karena misinya Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi sudah berjuang keras meskipun sampai hari ini ternyata kita lihat seringkali akhlak tidak jadi favorit dalam kehidupan umat Islam. Saya tidak tahu nomor berapa akhlak itu dalam hidup kita. Padahal Nabi diutus untuk menyempurnakan itu. Maka kita mulai untuk membantu Nabi dikit-dikit belajar akhlak. Bulan ini kita tidak cuma belajar dari Islam, ya dari Barat ya ada, dari Jawa ya ada. Yang dari Barat pun kita ambil yang dua teori yang agak bertolak belakang. Yang satu deontologi, yang satu pragmatis. Minggu depan kita ngomong pragmatismenya John Dewey. Terus minggu depannya lagi kita ngomong tahdzibul akhlaknya Ibnu Miskawai. Dan nanti ditutup dengan Wedotomonya Mangkunegoro keempat. Mungkin ada yang tanya, mau akhlak itu ngapain sih Pak? Pakai dipelajari segala. Mau wis iso tahu, sudah ngerti kita itu yang baik dan buruk yang mana. Pakai hati nurani aja kan bisa. Ya. Sama kayak bahasa Inggris itu loh. Akhlak itu butuh tuvelnya. Jadi butuh tips and triknya, butuh strategi. Meskipun kamu mungkin bahasa Inggrismu lancar, mau tes TOEFL itu ya sinau sik. Karena nggak mesti lulus. Hidup dan akhlak itu begitu. Ngerti semua teori akhlak, bahkan kamu ngerti mana baik, mana buruk, tidak jaminan pilihanmu pas. Butuh tips and trick. Maka kita perlu belajar filsafat moral. Apalagi yang namanya manusia itu punya karakter, kalau bahasa Inggrisnya dual inclination. Jadi punya kecenderungan mendua. Jadi jahat ya bisa, jadi baik ya bisa. Potensi itu memang dua-duanya diberikan oleh Allah pada kita. Kita disuruh milih. Satu-satunya makhluk ciptanya Allah yang dikasih beban untuk milih dan dikasih kemampuan milih itu manusia. Jadi jangan dianggap dirimu itu, kan dulu para filosof beberapa berdebat, ada yang anggap aslinya manusia itu baik, ada yang anggap aslinya manusia itu jelek. Kayak di Barat ada homo homini lupus, kita dulu belajar Thomas Hobbes. Manusia itu saling memangsa. Tapi sebenarnya memang manusia itu punya dua-duanya. Jadi wong apik ya iso, jadi wong elek ya iso. Ustadz jadi jahat ya iso,
kamu jadi ustadz ya iso. Jadi ada potensi, setiap orang ada potensi untuk itu. Maka perlu belajar biar tidak keliru. Jangan-jangan kecenderunganmu ke yang jahat menentukan pilihan-pilihanmu. Kemudian yang baiknya kalah. Atau pinginnya baik tapi jalannya salah, jatuhnya di jahat, kan bisa begitu. Kalau belajar buku-buku filsafat moral barat ada tambahan lagi. Kenapa kita harus belajar moral? Karena perilaku moral itu seringkali dilematis. Di buku-buku ilustrasi kalau di barat dilemanya itu kadang-kadang diilustrasikan misalnya seandainya tiba-tiba ini ada bencana banjir. Misalnya saya sama kamu ada di satu perahu. Tidak punya bekal apa-apa, bekalnya cukup dimakan satu orang untuk nyampe di tempat camp. Misalnya camp keselamatannya ada di mana. Tinggal kita berdua. Makanannya cukup untuk satu orang. Kalau makanan ini dibagi dua, kita tidak akan selamat, nggak akan nyampe. Itu yang dikasih makan siapa? Nek aku jelas ustadznya, kamu kan cuma muridnya. Misalnya, apa ada level kalau sudah begitu? Apa kalau dalam situasi itu masih bisa ustadznya didulukan dari muridnya? Atau dua-duanya punya hak? Atau ya sudahlah dimakan aja dibagi dua, perkara nanti mati di tengah jalan serahkan pada Allah. Atau gimana? Itu kan dilematis. Atau ya saya aja Pak yang makan, Bapak sudah tua, sudah dekat. Kalau saya kan masih panjang misalnya. Terus kamu tak bantahnya tidak bisa. Lebih penting saya, kalau saya nggak ada ngajinya libur, kamu bolos tidak masalah. Misalnya. Loh itu kan dilematis. Atau ada ilustrasi lagi, misalnya suatu ketika kamu terdampar berdua di pulau, entah pulaunya siapa, jauh. Berdua sama presidennya Barcelona atau presidennya Madrid misalnya. Terserah kamu milih yang mana. Presidennya PSSI. Tiba-tiba dia ini pesen, karena aku presidennya Barcelona, duitku triliunan. Setelah nanti saya meninggal, wong aku ini sekarat, uangku ini semuanya tolong investasikan untuk beli pemain. Semuanya, 100%. Jangan diingkari ya, ini wasiatnya orang mau mati. Terus kamu janji, ya akan saya tunaikan wasiatnya. Wong cuma beli pemain aja kok. Meninggal beneran, kamu dapat warisan triliunan. Pinginmu duit itu memang kamu amanah, kamu belikan pemain semua. Tapi ini musimnya bencana. Kok ya eman-eman ya kalau dibeliin pemain semua. Mbok ya sedikit aja di berapa miliar lah, jangan triliunnya untuk nyumbang bencana. Tapi kalau saya nyumbang bencana nanti tidak amanah. Kalau amanah ini duitmu badir, nggak ada gunanya, cuma beli pemain. Wong yo bal-balan itu cuma permainan. Itu kan dilema moral. Oh, banyak cerita-cerita dalam hidupmu juga kan sering mengalami dilema moral. Bukan milih baik dan buruk. Kalau milih baik dan buruk ini gampang. Kamu milih sing apik wis beres. Sing susah itu milih baik dan baik. Atau benar dan benar. Itu susah. Hari ini banyak orang pinter konflik. Ustadz sama ustadz konflik. Kiai sama kiai konflik. Dan sama-sama benernya. Masing-masing punya dasar. Kita yang di bawah sing bingung milih sopo. Kita yang tidak punya dasar akhirnya cuma gegeran roh. Jadi itu dilema moral. Maka moral ya harus belajar no. Tidak bisa pokoknya ikuti kata hati saya. Ya loh, kata hatimu kalau pas beres, kalau tidak beres. Ya kan? Wong kadang-kadang kata hatimu itu disetir oleh hasratmu. Hasrat kebinatangan, hasrat untuk berkuasa kayak katanya Nietzsche dan macam-macam, sehingga produknya jadi jelek. Oke. Malam ini kita ketemu beliau.
Immanuel Kant. Gagasan-gagasan etiknya agak dekat dengan etika agama, meskipun dia tidak pakai idiom-idiom agama. Jadi tidak masalah, meskipun namanya juga sangat barat itu, Immanuel Kant. Harusnya diganti sopolah Imaduddin Khan gitu, roto. Ben roto Islam ya. Oke, ini tokoh besar filsafat barat modern. Posisinya kalau kayak Socrates kalau di Yunani, mungkin kayak Ibn Rus kalau di Islam. Salah satu tokoh kunci bagi teman-teman yang belajar filsafat barat, tidak boleh melewatkan Immanuel Kant. Kuncinya ada di beliau. Dan Immanuel Kant ini ya memang orang serius. Dalam hidupnya juga serius. Beliau kelahiran 1724. Nanti meninggal abad 19 awal, 1802. Tidak sempat nikah sepanjang hidupnya karena serius. 2 kali mau nikah, mikirnya kesuwen. Kelamaan mikir. Yang pertama dikawin orang, yang kedua perempuannya sudah pindah ke luar kota. Akhirnya nggak jadi nikah. Jadi yang punya calon segera, nggak usah mikir lama-lama. Kalau enggak ya nanti nikah sama orang atau pindah kota, lulus mudik hilang. Jadi itu nasibnya Immanuel Kant itu. Orangnya tertib. Mungkin ada yang sudah sering dengan anekdot itu kan, kalau orang-orang di kotanya Immanuel Kant itu niteni, pokoknya kalau Immanuel Kant lewat mesti jam sekian, itu pas. Enggak pernah gesreh, udah. Sekali ada cerita dia gesreh karena pas saking asiknya baca tulisan yang judulnya Emilie, tulisannya Rousseau. Itu dok, dan wong sak kota bingung, iki Immanuel Kant enggak lewat-lewat, ada apa? Sampai kelewatan, biasanya jam 5 sore lewat, ini enggak lewat-lewat. Itu tertibnya hidupnya Immanuel Kant. Pikiran-pikirannya besar, cuma beliau dikenal dermawan. Kalau makan siang selalu nyari teman, nggak pernah mau makan sendirian. Ya, bagus ya, itu Islami sekali. Ya, padahal orang Islamnya nggak begitu, kita sering kalau makan, apalagi makan enak, delik-delik. Kecuali kita ditraktir, itu baru. Nyarinya ditraktir makan dan tidak traktir makan. Cuma Immanuel Kant ini cirinya kalau santai ya santai, dia tidak mau santai-santai ngobrol tentang deontologi itu dia tidak mau. Kalau pas momennya ngomong serius, serius. Kalau tidak ya tidak. Itu Immanuel Kant. Tidak terlalu tinggi kayak orang-orang Indonesia lah, paling sekitar 160-170. Dan itu wajahnya. Kita pasti kalah. Dari hidungnya kita sudah kalah. Hidungnya mancung. Oke, bismillah kita belajar Immanuel Kant, deontological ethic. Ya banyak nanti gagasan-gagasan besarnya beliau. Salah satu yang populer memang antara lain etika deontologis. Nanti yang termasuk bagaimana Immanuel Kant menggabungkan antara debat panjang antara empirisme sama rasionalisme. Gagasan-gagasan nanti yang dikenal sebagai fenomenalisme dan seterusnya. Salah satunya deontological ethic. Ini ada quote pembuka tentang moral. Katanya Immanuel Kant, two things owe me most: the starry sky above me and the moral law within me. Ada 2 hal yang sangat mengagumkan aku. Oh, itu mungkin satu akar kata sama awesome. Jadi 2 hal yang aku kagum sekali. Yang pertama apa? Bintang di langit di atasku. Itu membuat aku terpesona. Yang kedua, nilai-nilai moral dalam diriku juga membuat aku terpesona.
Disitulah indahnya manusia. Immanuel kan menyandingkannya dengan indahnya bintang-bintang di langit. Karena memang manusia yang kehilangan moralitasnya itu sama sekali tidak indah. Seindah apapun fisiknya, kalau moralnya jelek, itu pasti dia kelihatan tidak indah sebagai manusia. Dia tidak cocok ditaruh dimanapun. Yo, kalian bisa rasakan sendiri. Punya temen cakep tapi moralnya rusak, itu mending kamu minggir. Bikin rusak di mana-mana. Tapi tidak terlalu cakep, moralnya baik, itu kamu mesti kerasan. Dan nanti kuncinya teorinya Immanuel kan di situ, moral law within me. Ada hukum moral dalam diriku, dalam diri kita itu sudah ada hukum-hukum moral, sifatnya fitri. Dibekalkan Allah dalam ruhani kita, dalam akal kita untuk menemukan hukum itu. Jadi tidak perlu capek-capek nyari, sudah ada tinggal dihidupkan. Kunci teorinya Immanuel kan nanti di situ. Oke, proyek besarnya Immanuel kan 3 ini sebenarnya. Yang tentang moral ya tentang hubungannya dengan kritik akal praktis. Yang pertama kritik akal murni, kritik the rein and vernon. Apa yang dapat saya ketahui. Ini nanti yang isinya tentang hubungannya dengan fenomenalisme. Bagaimana Immanuel Kant menggabungkan antara pengetahuan a priori dari akal dengan pengetahuan empiris. Dua-duanya nyambung. Kalau bagi orang empiris kan, saya tahu ini mikrofon. Itu sumbernya dari mikrofonnya, tidak dari pikiranku. Sementara bagi orang rasionalis, saya tahu ini mikrofon, itu dari pikiranku. Akalku yang membunyikan bahwa ini mikrofon. Kalau akalku tidak bunyi ini mikrofon, ya dia tidak jadi mikrofon. Itu bagi orang rasionalis. Tapi bagi orang empiris ya enggak. Dia yang menawarkan dirinya untuk disebut mikrofon dengan bentuknya yang seperti ini. Jadi mau tidak mau saya harus menyebut ini mikrofon. Saya enggak mungkin nyebut ini tempe misalnya. Ini tempe enggak iso, akalku enggak nyambung. Ini dari tawarannya dia sendiri, bukan dari sini. Kalau dari sini kan bisa tak bunyikan sesuka hati, ternyata enggak. Tapi kebalikannya orang rasionalis, ini mikrofon itu dari akalku yang menyimpulkan. Buktinya apa? Anak kecil mungkin tidak membunyikan ini mikrofon, ini mainan. Orang di pelosok yang tidak pernah ngerti mikrofon, ya ini bunyinya tidak mikrofon. Jadi isi pikirannya menentukan. Oke, itu proyek pertama. Dulu pernah kita bahas, tidak panjang tapi di sesi-sesi awal ngaji filsafat. Waktu ngomong idealisme. Yang kedua kritik akal praktis. Apa yang harus saya lakukan. Dua-duanya pakai akal. Moral itu nanti dimanualkan, ya basisnya juga rasio akal. Nanti kita bahas itu. Dan yang ketiga kritik daya penilaian. Apa yang bisa saya harapkan. Itu teleologi. Nanti dia juga nulis tentang agama. Judulnya Religion, ketika diterjemah ke bahasa Inggris, Within the Limit of Reason Alone. Agama dalam batas-batas akal saja. Nanti teorinya disebut Natural Theology. Agama yang dirumuskan pakai akal saja. Ini bukan agama yang disembah itu, tapi rasionalitas agama. Tuhan itu secara rasional harusnya gimana sih? Alam semesta harusnya gimana sih? Itu kritik daya penilaian. Itu proyek besar ketiga. Oke, bismillah. Dimulai, sudah hampir setengah jam. 3 postulat tentang moral. Postulat itu asumsi-asumsi awal yang tidak boleh dibantah. Jangan dimentahkan. Tentang moralitas, katanya Immanuel kan moralitas itu akan eksis mensyaratkan 3 hal.
otonomi, immortality, dan God. Yang pertama, otonom. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak otonom, tidak bebas. Saya rajin loh Pak ke masjid. Kenapa? Diawasi terus sama ustadku. Enggak bebas itu. Bukan pilihanmu sendiri berarti. Saya tekun sekali. Saya semester ini tuh Pak, kuliahnya nggak pernah bolong. Kenapa? Diancam sama kaprodinya Pak. Kalau kuliahnya bolong-bolong lagi tak DO. Jadi terpaksa saya aktif. Itu kamu nggak bisa disebut bermoral. Wong, bukan pilihanmu sendiri. Jadi terpaksa Pak saya harus memperkosa. Kalau enggak saya perkosa, nyawa saya terancam. Itu kan ya meskipun memperkosa tapi kan kamu dipaksa. Yang salah kan yang maksa, bukan kamu yang dipaksa. Bukan pilihan bebasmu. Bahwa urusan enak ya urusan lain. Tapi kamu enggak otonom, enggak bisa disalahkan. Gitu loh. Jadi syaratnya itu. Kalau kebebasan tidak ada gunanya nilai moral. Tidak perlu moralitas. Wong tidak bebas. Yang kedua, immortality. Immortality bahasa letternya keabadian. Tapi maksudnya hidup ini tidak boleh selesai hanya dengan orang mati. Harus ada hidup sesudah mati. Dalam rangka apa? Perhitungan. Kalau hidup ini selesai hanya begitu orang meninggal terus selesai, banyak loh orang itu yang jahat mulai lahir sampai mati. Dan enak terus hidupnya. Ada orang baik mulai kecil sampai dewasa sampai meninggal baik terus, tapi hidupnya sumpek terus. Kalau tidak ada reward, tidak ada balasan orang berbuat moral, hidup itu selesai dengan orang meninggal, tidak ada gunanya moralitas. Orang tidak akan percaya dengan moralitas. Pak saya itu sabar hidupnya karena disuruh sabar Pak. Tapi kok nggak sukses-sukses Pak? Ditunggu aja. Orang sabar itu nanti akhirnya bahagia. Ditunggu, ini saya sudah mau mati nih Pak. Nggak bahagia-bahagia. Ya dinteni le. Sampai meninggal, sampai di akhirat protes. Loh ternyata nggak ada akhirat itu, rugi aku. Ngapain kemarin aku sabar-sabar? Mbok sudah nekat aja. Loh kalau nggak ada itu orang bisa sakar PDW. Harus ada hari pembalasan. Kalau enggak, ya moralitas susah tegak. Orang bisa berdalih, alah ngapain sih gitu-gitu amat. Santai aja, nikmati aja hidup. Hidup cuma sekali kan gitu nanti. Enggak, hidup enggak cuma sekali. Ada to be continued-nya. Jadi begitu kalian meninggal itu tulisannya bukan the end, tapi to be continued. Jadi hati-hati, setelah itu ada ceritanya lagi. Karena kalau enggak, orang tidak akan mau berbuat moral. Jadi meninggal itu kayak film India itu intermission. Lagi seru-serunya tiba-tiba intermission. Hati-hati, justru gongnya setelah intermission itu. Dunia bagian awal sebelum intermission itu bagian santai-santai, seneng-seneng, nyanyi-nyanyi. Pukul-pukulannya setelah intermission. Kalian dipukuli malaikat juga setelah itu. Jadi immortality, hidup sesudah mati, harus ada. Yang ketiga, God. God ini fungsinya dua. Dari dialah nanti sumber moralitas yang pasti. Yang kedua, ya panitia hari akhir ketuanya harus Tuhan. Nah, manusia tidak mungkin, dia yang dinilai ya. Ketua jurinya harus God, yang maha adil. Jadi tiga itu, jadi Tuhan itu sifatnya postulat. Kalau di Immanuel kan hari akhir itu postulat. Postulat itu asumsi dia harus ada dalam rangka moralitas harus tegak. Kalau tiga hal ini tidak ada, moralitas tidak akan bisa tegak. Kalau tidak ada kebebasan, moralitas tidak ada nilainya. Kalau tidak ada hidup sesudah mati, tidak ada immortality juga, orang akan segan mengikuti moralitas. Kalau tidak ada Tuhan, sumber moralitas tidak ada, nanti
jurinya, hisab juga tidak ada. Jadi ini kan kayak pembuktian Tuhan secara rasional versi Immanuel Kant. Jadi kalau dalam filsafat agama biasanya disebut pembuktian moral. Tapi Tuhan sifatnya hanya implikatif. Sebagai syarat wajib tegaknya moralitas. Oke, terus. Nah, sekarang dasarnya. Bagi Immanuel Kant, moralitas itu harus dibangun atas 3 hal. Personal autonomy, respect, sama duty. Otonomi personal, penghormatan, penghargaan, dan kewajiban. Jadi dasarnya ini, moralitas harus dibangun di atas 3 dasar ini. Otonomi personal ya kebebasan manusia. Jadi moralitas itu dasarnya otonomi personal. Dan kuncinya ada di rasio tadi. Moralitas adalah rasional self-regulator. Jadi pengatur diri yang rasional. Maka dia harus otonom. Free. Bebas. Orang yang tidak bebas tidak bisa disebut bermoral. Maka moralitas dibangun atas dasar otonomi setiap orang. Untuk milih pastinya. Yang kedua, moralitas harus dibangun atas dasar respect. Memanusiakan manusia. Bukan menjadikan manusia sebagai alatnya moral, tapi manusia harus jadi tujuannya moral. Ini nanti kritiknya Immanuel Kant pada aliran yang namanya utilitarianisme atau teleologisme, bahwa moral itu yang penting tujuannya. Misalnya biar masyarakat tertib, akhirnya manusianya dikorbankan untuk tertibnya masyarakat. Jadi, enggak, manusia jangan jadi alat. Manusia harus tujuannya moral. Jangan dia jadi alatnya moral. Manusia yang harus merasakan moralitas. Dia jangan jadi efek atau akibatnya, tujuannya moralitas. Jadi respect, nanti ada penjelasannya panjang di belakang. Yang ketiga, duty, kewajiban. Jadi tindakan moral itu dasarnya adalah prinsip moral, bukan tujuan moral. Iklan lagi, boleh minum lagi. Oke, nanti satu-satu dijelaskan di belakang. Yang penting bangunannya moralitas atas dasar 3 itu, otonomi, respect, dan duty. Nah, kalau nilai moral ada 3. Ada blameworthy, ada acceptable, dan ada praiseworthy. Yang disebut bermoral itu yang paling kanan, yang praiseworthy. Kalau yang paling kiri jelas tidak bermoral. Act wrongly, melakukan tindakan yang salah. Yang tengah itu netral, acceptable, belum bermoral. Karena apa? Niatnya salah, motivasinya salah meskipun tindakannya baik. Kalau dalam agama nanti ada istilah ikhlas. Kalau masih bertujuan ya masih belum murni moral. Jadi tindakan kita itu act
wrongly, bisa blameworthy, layak untuk dicela karena jelek. Ada yang acceptable ya, ndak apa-apa, bisa diterima itu cuma ndak apa-apa. Ada praiseworthy itu layak dipuji. Itu nanti kalau di Immanuel Kant tergantung jenis tindakan dan motifnya. Kalau yang blameworthy itu jelas, jenis tindakan yang jelek. Kalau tindakan yang jelek ya dia pasti jelek. Ada yang acceptable, tindakannya benar, baik, tapi motifnya salah. Itu bisa diterima. Kamu ngaji, niatnya nyari kopi atau nyari teh. Loh itu acceptable, enggak masalah. Cuma tidak praiseworthy, tidak layak dipuji. Ngajimu hanya cuma pingin nyari teh. Jadi kayak tadi kamu ke masjid, niatnya biar ketemu dia karena sekarang dia rajin ke masjid. Itu acceptable, tindakanmu baik, cuma motifnya salah. Jadi hanya bisa diterima. Yang tidak bisa diterima itu yang act wrongly. Kamu tidak ke masjid, itu jelek pasti, blameworthy. Kamu ngomong jujur, cuma niatnya biar dipuji. Jujurmu bagus, cuma motifnya salah, pengen dipuji. Hanya acceptable, tidak praiseworthy. Jadi mikirnya jangan hitam putih. Ini bermoral apa tidak bermoral, tidak begitu. Jadi ada 3, blameworthy atau acceptable atau praiseworthy. Kalau ada pejabat kok pencitraan, misalnya ngirim bantuan banyak sekali terus masuk TV, tidak masalah, acceptable, bisa diterima. Tindakannya wong bagus, meskipun niatnya pamer, jelek niat pamernya, tapi tindakannya bagus. Daripada tidak nyumbang kan mending nyumbang meskipun pamer. Kan itu namanya acceptable, bisa diterima. Cuma ada yang lebih tinggi, praiseworthy, layak dipuji. Ya nyumbang dan niatnya benar, niatnya baik. Itu praiseworthy. Jadi sekarang mulai hati-hati kalau melakukan tindakan. Makanya kalau dalam Islam kan niat itu penting ditekankan. Innamal a'malu binniyat. Nah ini bahasa Arabnya begitu, ini bahasa Inggris Jermannya versi Immanuel Kant. Kalian kan kadang-kadang kalau cuma pakai dalil kan rasanya kurang mantep. Cuma kalau kola Immanuel Kant wis rada ampuh. Jadi sudah merasa sudah besar. Jadi ada blameworthy, ada acceptable, ada praiseworthy. Terus, nah ini kritiknya pada teleologisme bahwa moral itu jangan dinilai hasilnya. Kenapa? Bisa jadi orang melakukan sesuatu niatnya jahat, hasilnya kok malah baik. Kan seringkali kamu begitu. Kamu ngerjain temenmu, misalnya apalah, kamu sembunyiin sandalnya misalnya. Akhirnya dia tidak jadi kuliah di kampus. Begitu di kampus ternyata dosennya nggak masuk, kosong. Loh, efeknya baik. Temenmu yang menyembunyikan tadi, jadi niatnya elek, kok hasilnya apik malahan. Kamu tidak jadi ke kampus, ternyata kampus ya kosong, libur. Bukan berarti terus jadi baik loh perbuatan itu, ya tetap jelek. Jadi hati-hati, ngukurnya jangan dari hasil. Jadi kalau dilihat dari hasil, kadang-kadang niatmu baik, hasilnya jelek, atau niatmu jelek, hasilnya baik. Niatmu baik, bantu teman, hasilnya jelek, dia malah salah paham. Kan sering begitu. Niatmu baik, pingin ngaji, nyari ilmu, hasilnya jelek. Di sini mungkin malah ngomong orang lain, malah ngantuk, malah tidak paham, malah bingung, malah macam-macam. Hasilnya elek. Padahal niatnya tadi baik. Jadi hasil tidak bisa dinilai dari nilai moral itu nggak bisa dinilai dari hasilnya.
Alasan pertama itu. Alasan kedua, hasil itu kita tidak bisa ngontrol. Tidak ada jaminan kita melakukan proses A, hasilnya pasti B. Ngambil minum 1 gelas, ini sudah cukup kok Pak, bikin saya tidak ngantuk. Sudah habis gelas kamu tekluk terus. Oh, ini berarti harus nambah lagi loh. Padahal kamu rencananya tadi mau 1 gelas loh. Sudah habis gelasnya, tanda sejak tadi ngantuk, tidak hilang-hilang. Ternyata kamu tidak bisa ngontrol hasil. Jadi maka jangan dijadikan patokan hasil itu. Di luar kuasa kita. Ada yang kehabisan kopi karena sudah habis, semua sudah ngambil, kamu tidak kejata. Waduh ngantuk ini mesti. Ternyata malah nggak ngantuk karena kamu misuh-misuh tadi. Tidak kebagian kopi, jadi marah-marah kamu lirik-lirik terus. Enak yang dapat kopi, malah kamu tidak ngantuk sekarang. Kamu tidak bisa kontrol hasil ternyata. Jadi, kalau dalam Islam kan begitu masuk fase hasil, tugas kita cuma tawakal. Karena kita nggak bisa ngontrol. Saya sudah belajar loh Pak, berhari-hari. Kok ion tetap tidak lulus saja. Saya itu sudah putus asa, nyerah Pak, sudah nggak mau, mesti tidak lulus aku. Pokoknya saya nggarap-nggarap. Malah nilaiku bagus. Kan sering kita begitu. Kenapa? Ternyata hasil di luar kuasa kita. Kamu sudah dandan, kamu merasa wah saya kalau model kayak gini mesti semua nganggap aku cakep. Ternyata juga enggak. Itu kan hasil namanya. Atau kamu enggak dandan, wih, pantas kamu pakai baju begitu. Kita enggak menguasai hasil. Jadi yang pertama kenapa bukan hasil yang diukur, karena hasil itu bisa kebolak-balik, niatnya baik, hasilnya jelek atau sebaliknya. Yang kedua, hasil perbuatan itu di luar kontrol kita. Oke, yang ketiga, satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah niat kita. Jadi, dan yang pasti baik itu niat kita. Makanya nanti ada bab terkhusus dalam teorinya Immanuel Kant namanya goodwill. Goodwill itu niat baik. Oke, nanti ada babnya sendiri goodwill. Terus, nah, teorinya Immanuel Kant itu masuk juga di sini, fenomena nomena. Fenomena itu barang yang sudah masuk dalam panca indera kita, dalam cermatan kita. Kacamata ini begitu saya lihat dia jadi fenomena. Tapi kacamata ini sendiri aslinya di luar tangkapan panca indera namanya nomena. Manusia, konsep manusia di kepalaku ini nomena, tapi manusia-manusia yang saya lihat ini namanya fenomena. Jadi fenomena itu sesuatu yang sifatnya empiris. Kebalikannya kalau nomena itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau empiris. Begitu dijangkau oleh panca inderamu, dia jadi fenomena. Nomena sifatnya pasti, kalau fenomena sifatnya berubah-ubah, ganti-ganti. Jadi hidup kita itu punya 2 variabel, fenomena dan nomena. Yang bisa diakses oleh panca indera, yang sifatnya empiris namanya fenomena. Di balik yang bisa diakses itu ada nomena. Nah, moral katanya Immanuel Kant tidak bisa ada di fenomena karena dia berubah-ubah. Prinsip moral itu tidak boleh ganti-ganti. Nggak boleh ya di saat tertentu jujur Pak, di saat yang lain bohong, tidak boleh. Dia harus universal dan kapanpun dimanapun begitu. Maka yang punya ciri kapanpun dan dimanapun begitu itu nomena, bukan fenomena. Karena kalau fenomena dia berubah-ubah. Nah, moralitas itu ada di situ. Nanti tadi yang sumbernya Tuhan dan macam-macam itu. Kalau digambar nanti jadi kayak gini.
Ini gambaran kasar ya, di Immanuel Kant tidak ketemu. Jadi human nature, nature-nya manusia itu ada di tengah-tengah. Kalau yang sebelah kiri realitas, kalau manusia ya dimensi fisik dan hasratnya, itu realitas fenomenal. Kebinatangan. Berperilaku berdasarkan insting, hukumnya empiris pakai sebab akibat, itu fenomena. Manusia juga ada aspek itunya. Dimensi fisik dan emosi kita itu kebinatangan. Jadi ada desires, ada inclination, pingin kawin, pingin makan, pingin minum, pingin enak, pingin nyaman. Semua makhluk begitu. Sifatnya fenomenal. Ada yang kanan sendiri, dunia reason. Reason ini tandingkan dengan pandangannya Plato, dunia idea. Sifatnya serba perfect, serba sempurna. Dunia nominal. Anggap saja itu wilayah ketuhanan. Manusia ada di tengah-tengah. Dia punya desires, punya hasrat, nafsu, keinginan, tapi juga punya reason. Jadi hidupnya manusia itu ketegangan. Apa ketegangan itu? Dialektika, pertarungan antara desires and reason. Jadi manusia itu fenomenal sekaligus nominal. Dia ada di tengah-tengah. Nah, untuk pedoman moral dia harus ngadep ke atas, ngadep ke reason. Disitulah reason universal. Pasti baik, pasti benar. Untuk diterapkan di dunia desire, dunia inclination, dunia kebinatangan, dunia fisik. Jadi gambarnya begitu. Ada binatang, manusia, dan Tuhan. Fenomena, nomena, dan manusialah yang komplit. Saya tadi menyebut pakai istilah dual inclination. Punya dua kecenderungan. Kecenderungan kebinatangan punya, kecenderungan ketuhanan punya. Cuma kalau moralitas, pedomannya ya Tuhan. Kan nggak mungkin kita moralitas pedomannya ke binatang. Orang yang kecenderungannya kebinatangan mesti atributnya bukan bermoral. Orang yang immoral. Binatang itu kan gitu, kawin sak karepe, mangan sak karepe, ngambil miliknya temennya juga tidak masalah. Kan binatang semua kan begitu. Oke, terus. Nah, baru terus goodwill. Katanya Immanuel kan satu-satunya kebaikan yang pasti tanpa syarat itu goodwill. Kehendak baik. Nah, itu modelnya tanya jawab. Kalau keberanian ini termasuk cardinal virtue, kebajikan utama kalau di Aristoteles. Katanya Immanuel kan enggak. Keberanian itu tidak pasti baik. Ya kan? Kalau kamu berani tapi beraninya ngerampok, berani begal, berani mukuli orang, itu kan tidak baik. Padahal itu berani. Tapi berani juga ada situasi jeleknya. Berarti ada syaratnya. Berani pasti baik? Enggak. Kalau berani nyusahin orang lain ya enggak baik. Kecerdasan atau pengetahuan. Kalau di Socrates itu pengetahuan pasti baik, kecerdasan pasti baik. Enggak, katanya Immanuel Kant. Pengetahuan, kecerdasan kalau yang punya para kriminal malah bahaya. Orang jahat kok cerdas, wih nguatiri itu wis. Malah bahaya. Jadi bisa nabrak tiang listrik tidak kelihatan, bisa loh iya kan, cerdas loh itu. Tidak sembarangan orang bisa punya ide begitu. Kamu kan tidak membayangkan sutradara film fiksi kayak apa, tidak mikir sampai ke sana. Loh itu kecerdasan pengetahuan. Berarti apa? Tidak. Pengetahuan katanya Immanuel kan tidak pasti baik. Apa terus kesehatan? Tidak, katanya Immanuel Kant. Kalau yang sehat terus nggak sakit-sakit orang kayak Hitler malah bahaya. Mbok yo ndang sakit-sakit gitu loh yang kayak gitu itu.
Jadi ndak. Ya orang-orang baik sehatlah terus, tapi yang orang-orang kayak gitu mbok dikasih sakit biar ndang tobat. Jadi kesehatan ndak selalu baik. Kebahagiaan, iya juga. Orang-orang jahat itu kalau dikasih bahagia hidupnya ya ndak baik juga. Mereka harusnya sumpek hidupnya, jangan dikasih bahagia. Kalau dikasih bahagia malah jelek, jahat terus dia. Ternyata kebahagiaan, pengetahuan, keberanian tidak pasti baik. Satu-satunya yang pasti dalam situasi apapun, kondisi apapun baik adalah goodwill, keinginan baik. Loh, orang jahat Pak, lah ya orang jahat kalau punya keinginan baik itu apik. Gitu loh. Orang kurang ajar kalau dia punya niat baik, baik itu sudah. Nggak ada syaratnya, pokoknya nggak ada pengecualiannya. Jadi goodwill itu dimanapun pasti baik. Semua kebajikan yang lain ada situasi-situasi di mana dia jadi jelek. Tapi yang goodwill ini syarat mutlak. Maka moralitas itu harus diawali dari goodwill. Nah, ini filsafat luar biasa kalau kalian besok ceramah ingin menjelaskan tentang niat. Jadi goodwill itu kan niat baik. Jadi diawali dari niat. Nah, kan makanya para penceramah itu sering ngawali ngomong pakai niat. Goodwill. Itu kalimatnya. The only thing good without qualification is goodwill. Satu-satunya yang baik tanpa pengecualian, tanpa syarat apapun adalah goodwill. Nah, cuma ada prosesnya. Bagaimana kita biar punya goodwill? Syarat pertama, sarannya Cak Lontong itu, mikir. Ya, mikir. Tadi kan dibilang tidak ada nilainya, kebaikan atau kebenaran itu yang kita tidak otonom. Biar kita otonom, ya harus mikir sendiri. Nyari yang baik untuk kita, terus kita niati baik. Kita jalankan. Jadi untuk memiliki goodwill yang pertama mikir. Terus cara mikirnya gimana? Dasarnya apa? Nah, pikirkanlah kewajiban. Maksudnya mikir kewajiban itu pikirkanlah apa yang memang harus kamu lakukan. Apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi untuk ketemu goodwill berpikirlah apa sih yang harus aku lakukan. Terus iklan lagi. Jadi identifikasi, oh ada temanku sakit, apa yang harus aku lakukan? Kewajibanku apa? Ada tetanggaku kesusahan, ada temanku kebanjiran, apa yang harus aku lakukan? Kewajibanku apa? Oke, nah, lah terus kita tahunya bahwa itu kewajiban, caranya gimana? Caranya adalah dengan hukum moral. Hukum moral adanya di mana? Dalam dirimu. Kamu sudah tahu. Jadi karena dia sudah ada dalam diri kita. Jadi untuk cari goodwill gimana caranya? Berpikirlah apa yang harus kamu lakukan. Pasti ketemu. Kenapa? Karena ketika kamu cari apa yang harus kamu lakukan, itu kamu sedang masuk ke ranah hukum moral. Moral itu kan tindakan yang baik. Dan itu kamu sudah ngerti yang baik itu apa dalam dirimu. Jadi cuma jalannya mikir, tidak diraba-raba, dikira-kira atau pakai srek ndak dipikir. Nanti kamu akan ketemu mana yang baik. Jadi orang baik itu kalau versinya Immanuel kan orang yang menguasai kehendaknya
dan mampu mengikuti hukum moral. Jadi will-nya itu will untuk patuh pada aturan moral. Itu berarti orang baik. Jadi niat yang baik untuk mengikuti pedoman moral. Itu maunya Immanuel Kant. Itu kalimat di bukunya Immanuel Kant. Itu kalimat di bukunya. A good will is not good because of what it affect and accomplish. It is good in itself. Niat baik itu tidak bersifat baik hanya karena efeknya. Efek yang sudah terjadi. Tapi niat baik itu good in itself. Baik dalam dirinya sendiri. Even if by utmost effort the good will accomplish nothing, it would still shine like a jewel. Meskipun setelah dijalankan benar dengan segenap daya upaya, ternyata good will itu tidak ada hasilnya. Sudah niat baik bantu, ternyata nggak sukses, it would still shine. Tetap bercahaya seperti mutiara, like a jewel, for its own sake. Karena dia sendiri memang sudah bercahaya, as something which has full value in itself. Sebagaimana kalau usaha tadi sukses bernilai sepenuhnya. Jadi kalau kita sudah niat baik, melakukan hal yang baik, hasilnya apapun tidak masalah. Kita sudah tergolong orang bermoral. Sudah bantu sekuat daya, tidak sukses, tidak masalah. Sudah bermoral kita, sudah bercahaya. Nah itu menurut Immanuel Kant. Karena parameternya tidak di usaha tapi di hasil. Terus, sekarang kewajiban. Sejak tadi ngomong kewajiban. Menjelaskannya susah, saya kasih ilustrasi. Bayangkan, ayo membayangkan semua. Bayangkan kita ngasih hadiah ke ibu, maunya tak kasih contoh ke pacar kita, ndak enak. Bayangkan kita ngasih bunga ke ibu kita pada hari ibu. Karena hari pacar tak cari-cari ndak ada. Oke. Valentine Day kan hari kasih sayang, bukan hari pacar. Nah, kamu ngasih bunga, tapi tujuannya untuk membuat gembira. Untuk, wah biar ibuku surprise ya, biar ibuku tiba-tiba senang. Meskipun kamu tahu bahwa sebenarnya kamu wajib untuk berbakti pada ibumu. Nah, kita ngasih bunga untuk bikin surprise, untuk bikin ibu gembira, itu kalau versinya Immanuel kan termasuk perilaku moral enggak? Enggak. Kenapa? Ada tujuannya. Kalau ada tujuannya berarti yang diincar tujuannya. Kalau ibumu ndak surprise, ndak gembira, mungkin kamu kecewa. Dikasih bunga, Bu, selamat hari ibu, bunga. Alah, duit diceh-ceh tinggo tuku. Ya kan? Ini ibumu apa itu kamu buang-buang duit mbok tinggo maem wae. Dan kamu kecewa luar biasa, itu sudah dibeli-beliin bunga gimana? Tidak termasuk, kalau yang 3 kategori di awal tadi tidak termasuk praiseworthy, tidak termasuk perbuatan moral. Kenapa? Ya karena tindakan moral itu harus done out of respect for the moral law. Jadi kenapa kamu kasih ibumu bunga? Karena memang itu yang harus aku lakukan. Itu bentuk baktiku padanya. Bukan urusan dia menggembirakan atau enggak. Itu urusan lain, itu urusan tujuan. Khusus hari ibu saya kerja bakti di rumah, ibu enggak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Ya memang itu yang harus aku lakukan. Kewajibanku memang itu. Jadi dari kewajiban, itu gambarannya kewajiban itu. Jadi
Apa kalau gitu nggak usah gitu-gitu Pak, nggak usah ngirim bunga lah, nggak usah. Enggak, perbuatan itu bukan sesuatu yang tidak bermoral dalam arti jelek, tapi kayak tadi acceptable. Kalau bahasa filsafat moralnya dia non moral. Non moral itu enggak ada hubungannya sama moral. Atau pakai istilah lain kadang-kadang pakai istilah amoral. Ini mahasiswa filsafat awas keliru. Kalau ada mahasiswa sama mahasiswi nginep di kos-kosan berdua, itu bukan amoral, tapi immoral. Ada bedanya. Kalau amoral itu netral dari penilaian moral. Saya tadi baru minum teh. Itu ya iyalah ya minum, silakan minum aja, tidak ada hubungannya sama moral. Jadi perbuatan-perbuatan yang bernilai netral tadi, acceptable tadi. Nilainya netral itu amoral. Tidak ada hubungannya dengan moral, bukan moral. Kalau immoral itu baru berlawanan dengan nilai moral. Jadi kalau kamu bawa pacarmu nginep berdua, terus ada yang bilang, kamu melakukan perbuatan amoral. Oh salah Bapak. Gimana ya? Enggak, saya berani taruhan saya tidak amoral. Nanti gegero sing suwi ngono baru. Jadi karena yang kamu lakukan itu immoral, bukan amoral. Nah, nanti Pak RT-nya alhamdulillah dapat wawasan baru. Oke. Ya. Jadi apa sih yang benar itu? Yang benar itu, bermoral itu yang pertama sesuai dengan kewajiban. Jadi kewajiban itu ya kayak gini loh, menjelaskannya gampang. Kenapa kamu ngaji? Ya karena ngaji itu baik. Selesai. Karena ngaji itu baik, saya harus ngaji, simple. Enggak, saya ingin jadi ahli filsafat Pak. Saya ingin macam-macam tujuannya. Kalau sudah macam-macam, ya itu baik, tapi amoral. Jadi masih ada motif yang di luar goodwill, di luar niat baik untuk melakukan perbuatan, tapi yang di luar itu. Kalau bahasa agama saya bilang tadi ikhlas itu. Kenapa kamu belajar? Ya memang saya harus belajar. Bukan karena biar saya pinter Pak, biar lulus cepet Pak, biar kumlot, enggak. Ya memang karena saya harus belajar. Oke, nah inilah nanti yang lebih memperjelas. Nyawa teorinya ada di sini. Pembedaan antara imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif itu perintah, kewajiban. Imperatif hipotesis itu apa? Melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Kayak tadi, kamu harus rajin kuliah ya, biar lulus ujiannya. Nah, itu imperatif hipotetis. Yang kedua, ini yang disebut moral beneran oleh Immanuel Kant. Imperatif kategoris, kategorikal imperatif. Rumusnya pendek, apa yang harus aku lakukan, itu aja. Kalau yang di atas tadi kan rumusnya apa yang harus aku lakukan untuk mewujudkan sesuatu. Kalau imperatif kategoris itu cukup apa yang harus aku lakukan, itu aja. Aku tidak boleh bunuh orang, titik. Apapun alasannya, apapun tujuannya, tidak penting. Pokoknya aku tidak boleh bunuh orang. Itu imperatif kategoris. Jadi tidak ada syaratnya. Hipotetis itu kan masih bersyarat. Kalau terbukti benar ya benar, kalau enggak ya enggak, kan itu hipotesis itu. Maka imperatif hipotetis itu perbuatan yang dilakukan bersyarat. Di awal atau di akhir, di tujuan atau di syarat awalnya. Kalau kamu baik padaku, aku baik padamu, itu syarat di awal. Itu hipotetis juga. Nah, yang disebut benar-benar moral oleh Immanuel Kant itu imperatif kategoris. Jadi perintah
yang sifatnya kategoris. Ya sudah, kategori kewajiban sudah. Aku harus bantu orang lain, titik. Tidak pakai jika aku sudah kaya, jika aku sudah jadi orang, jika enggak. Pokoknya aku harus bantu orang, titik. Nah itu namanya imperatif kategoris. Kayak saya bilang tadi, aku harus ngaji, sudah. Aku harus belajar. Tidak pakai syarat-syarat. Enggak pakai karena agama menyuruh itu. Karena agama enggak nyuruh berarti kamu enggak belajar. Biar aku lulusnya cepat. Oh, kalau kamu lulusnya lama berarti sia-sia belajarmu. Jadi itu berarti imperatif hipotetis. Yang bermoral itu ya sinau gitu aja. Nggak usah dibahas macam-macam wis. Oke. Jadi imperatif hipotetis sama imperatif kategoris. Imperatif kategoris itu isinya biasanya hukum-hukum moral. Kemudian kalau kita ingin jadi orang bermoral, pasti akan menengok ke sana. Kenapa sih kok harus ada imperatif kategoris yang sifatnya merentah-merentah? Apa ndak bisa pakai syarat-syarat tadi, nggak bisa kita memakai tujuan, nggak bisa ndak. Ini sudah ada dalam diri kita. Kok pakai kita diatur-atur, diperintah-perintah, katanya Immanuel. Kan yang pertama karena kita itu tidak sempurna. Jadi butuh aturan dalam diri kita. Dan Tuhan tahu itu, maka kita dikasih itu, dikasih pedoman. Makanya istilah tanyakan hatimu itu karena kamu sudah punya koleksi itu dalam dirimu. Kesempurnaan kita tergantung kemampuan kita menghidupkan nilai moral yang ada dalam diri kita. Yang kedua, jadi aturan-aturan itulah nanti yang memandu hidup kita. Jadi kalau dalam Islam, bahasa Islam, kita diturunkan Allah ke dunia, dikasih alat sama dikasih bahan. Materi bahan untuk hidup itu moralitas yang tertanam dalam diri kita. Dan alatnya akal. Jadi dengan akal kita temukan nilai moral dalam diri kita, kemudian kita hidupkan. Itulah orang yang bermoral. Imperatif kategoris. Oke, sekarang rumusnya. Imperatif kategoris ada rumusnya 2. Tadi kan kita disuruh mikir. Nah, mikir menemukan prinsip moral yang sifatnya kategoris itu caranya bagaimana? Menurut Immanuel kan ujilah pilihan moralmu dengan 2 hal ini. Nanti kamu ketemu bahwa itu kategoris atau tidak. Jadi setiap kali kamu milih tindakan, pilih 2 hal ini. Yang pertama apa? Pilihlah yang menurutmu bisa jadi prinsip yang universal. Siapapun orangnya juga akan kayak kamu milih itu. Jadi itu kalimatnya Immanuel kan, what is fair for one is fair for all. Apa yang adil bagi satu orang, adil bagi semua. Maka ketika kamu mau milih saya ini harus ini apa ya? Kira-kira kalau orang lain juga pakai ini enggak? Semua orang juga pakai ini enggak? Kalau semua orang pasti milih kayak pilihan saya, hasil renungan kita, itu berarti imperatif kategoris. Antara berbakti pada orang tua dengan cuek sama orang tua, kira-kira orang lebih milih mana ya? Itu kan kelihatan. Pasti orang lebih milih berbakti pada orang tua karena mungkin jasanya banyak untuk kita. Nah ini kategoris pasti berbakti ini. Sementara lawannya berarti bukan moral. Jadi setiap kali menghadapi pilihan moral, pilihlah tindakan yang bisa jadi universal. Mungkin kamu bisa menjustifikasi
perbuatan jelekmu dengan akalmu. Tapi kalau menjawab pertanyaan universalitas itu agak susah. Misalnya, Pak, saya ini ujian nyontek, tapi nyontek saya ini dalam rangka birrul walidain, Pak. Misalnya. Ya kan? Loh, kamu bisa jawab untuk subjektivitasmu. Tapi kira-kira prinsipmu nyontek untuk birrul walidain itu bisa universal enggak? Kira-kira semua orang akan pakai itu enggak? Kalau enggak berarti kamu keliru. Mesti itu cuma bikin-bikinanmu sendiri. Kan gitu. Saya ini pacaran itu enggak niat maksiat kok Pak, niat ta'aruf. Misalnya saling kenal Pak, biar nanti waktu sudah nikah sudah kita ngerti masing-masing dari luar sampai ke dalam, sampai ke dalam lagi. Misalnya, loh, jajal sekarang, kasih diuji universalitas. Apa iya sih? Begitu semua orang. Prinsip ta'aruf misalnya. Oke. Nah itu kamu sendiri yang ngerti ya. Akalmu harus jalan untuk ngecek apakah satu prinsip bisa universal. Kalau tidak, berarti dia bukan imperatif kategoris. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Perlakukan manusia sebagai manusia, baik terhadap dirimu maupun terhadap orang lain. Kayak tadi ya, jangan jadikan manusia sebagai alat, tapi jadikan semua manusia sebagai tujuan. Always treat human being as an end in themselves, never simply as a means to an end. Jadi prinsip ini yang kamu pilih itu memanusiakan manusia enggak? Ujian kedua. Kalau dia memanusiakan manusia, berarti kategoris. Kalau tidak, tidak kategoris. Nah, ini memanusiakan manusia itu termasuk memanusiakan dirimu sendiri. Tak kasih contoh, ujian untuk dua prinsip ini. Misalnya, tentang jujur dan bohong tadi. Kenapa bohong itu salah? Kan kita sering ngomong, loh Pak, bohong itu kadang-kadang benar loh Pak. Misalnya, saya itu dulu waktu di sekolah sering dikasih contoh guru, misalnya ada orang ngamuk-ngamuk, mau nyari temenmu, mau dibunuh, terus tanya, kamu ngerti temenmu enggak? Nah, kalau saat itu kan harus bohong. Kalau enggak bohong nyawanya melayang. Jadi bohong itu kadang-kadang boleh. Sekarang jejerlah dua prinsip itu. Bohong itu selalu baik, jujur itu pasti baik, ataukah jujur itu kadang-kadang jelek? Sebaliknya, bohong itu pasti jelek, atau bohong itu kadang-kadang juga ada baiknya. Kalau ingin yang sifatnya kategoris, tadi uji dengan dua hal. Jadi ujian pertama tadi ya, tes universalitas. Kalau kita membolehkan orang bohong, prinsip bohong itu boleh, kemudian diuniversalkan. Kalau semua orang terus bohong, maka benar tidak ada artinya. Kata-kata bohong dan benar kehilangan fungsinya. Kalau ternyata kebenaran dan kebohongan itu sama saja, alah Pak, bohong boleh, berarti terus jujur itu gunanya apa kalau bohong dan jujur dianggap dicampur, disamakan begitu saja? Kebohongan kehilangan perannya. Kalau kamu ngomong kayak hari ini itu loh, kamu kan susah luar biasa membedakan mana jujur, mana bohong, mana berita asli, mana berita hoax. Itu karena orang tidak menetapi prinsip kategoris bahwa bohong itu pasti jelek. Tapi orang memegangi prinsip bohong itu kadang-kadang baik. Jadi ketika prinsip ini diuniversalkan, lama-lama kata-kata bohong kehilangan relevansinya.
Kata-kata kebenaran juga kehilangan relevansinya. Kalau bohong itu ada baiknya, ya berarti kebalikannya harusnya jujur juga ada jeleknya. Kemudian semua kata-kata campur. Baik buruk tidak bisa dibedakan lagi. Di level universalitas. Jadi prinsip kebohongan harusnya tidak bisa universal kalau pikiran kita jernih. Terus yang kedua, coba dicek kebohongan itu. Untuk kamu bisa bohong ada syaratnya. Orang yang kamu bohongi harus bodoh, harus nggak ngerti. Iya kan? Kalau orang yang kamu bohongi ngerti kan nggak jadi bohong. Kamu langsung ketahuan. Jadi syaratnya untuk bohong adalah orang yang kamu bohongi nggak ngerti atau bodoh. Atau kamu bodoh nih, kayak bahasa Jawa nih, kamu bodohkan. Kamu posisikan dia sebagai orang bodoh. Bodohi orang lain, saya tidak tahu bahasa Jawa bodohi karo minteri itu posisinya di mana. Ngapusi wong iki ya minteri, ini ya membodohi, membodohkan orang cuma kamu yang minteri dia. Minteri orang lain itu pasti tidak lolos tes kemanusiaan. Kamu merendahkan dia. Kalau kamu sedang bikin berita palsu, berita hoax, itu sebenarnya kamu sedang melakukan dehumanisasi. Iya, kamu sedang tidak memanusiakan manusia. Kamu anggap orang Indonesia ki bodoh kabeh. Kamu pinteri dengan kebohonganmu. Jadi mungkin kamu ingin mempopulerkan bahwa bohong itu kadang-kadang baik, tapi pasti kebohongan itu tidak kategoris. Kenapa? Tidak lulus tes. Tes universalitas dan tes humanitas. Begitu kamu bohong, kamu tidak memanusiakan manusia. Dan yang kedua, prinsip kebohongan tidak bisa universal. Kapanpun dan dimanapun berlaku. Karena kalau kapanpun dan dimanapun berlaku orang bohong, rusak. Kebenaran tidak ada artinya. Jadi itu contohnya ujian dua aspek, universalitas dan humanitas. Pokoknya apapun yang tidak bisa universal atau apapun yang melecehkan kemanusiaan pasti itu bukan moral atau bukan imperatif kategoris. Nah, ini istilah dalam filsafat terkenal sekali ya. Istilah dalam filsafat terkenal sekali ya. Saya, meskipun kalian mungkin ya tidak kenal. Sumum, kamu ngertinya kan bukan sumum bonum, sumum bukmun umyun. Iya. Fahum layak kilun. Oke. Kalau dalam filsafat moral yang dimulai Sokrates dan kawan-kawan itu ada istilah summum bonum. Summum bonum itu kebajikan tertinggi. Kalau di Sokrates kan ketemunya pengetahuan. Nanti di Aristoteles ketemunya kebahagiaan. Oke. Kalau katanya Immanuel Kant bukan kebahagiaan saja. Summum bonum itu. Summum bonum itu kebahagiaan dan kebajikan. Imperatif kategoris tadi. Karena dia bukan teleologis. Tidak, kebahagiaan itu boleh jadi tujuan. Jadi kalau di Immanuel kan gini loh. Kalau kamu baik menjalankan kewajiban moral, kamu akan bahagia. Pasti. Tapi bahagia jangan dijadikan tujuan. Kalau kamu belum bahagia, Pak, saya sudah bermoral sekali kok belum bahagia, ada yang salah. Pasti karena ketika kamu melakukan perbuatan moral itu, kamu punya motif lain selain perbuatan itu sendiri. Karena motifmu tidak terpenuhi, terus kamu kecewa dan tidak jadi bahagia. Jadi rumusnya itu. Pak, saya itu sudah rajin, tekun, baik hati, tidak sombong. Kok hidupku susah terus, Pak? Ada yang salah pasti. Harusnya kalau kamu sudah baik hati, tidak sombong, suka ngutangi, itu harusnya hidupmu damai.
Kenapa kok enggak? Harusnya bahagia, kenapa kok enggak? Pasti ketika kamu tadi baik hati, tidak sombong, dan macam-macam tadi, ada motif lain. Yang motif itu enggak terpenuhi, terus kamu kecewa, jadi hidupmu sumpek. Saya sudah ngasih sedekah loh Pak, harusnya kan kembali 700%. Ah ini enggak kembali-kembali, tak tunggu-tunggu sudah berbulan-bulan. Ya salahmu dewe. Kalau ingin berbuat baik, tidak boleh ada motif balik. Kalau motif balik itu namanya dagang. Ya kan? Lu mau sedekah apa mau dagang? Kalau mau dagang ya investasi ya. Ini saya bukan sedekah ya, investasi. Karena nanti untungnya 700% lumayan. Kalau kamu ada orang sodako begitu, ya nanti kalau sudah untung bagi-bagi ya Pak, keuntungannya lagi. Enggak, kebaikan tertinggi itu ada dalam kebajikan. Melakukan perbuatan moral tanpa pamrih. Yang dari situ pasti lahir kebahagiaan. Itulah summum bonum. Itu maunya Immanuel Kant. Terus sudah ya, sudah mau 9:30. Ini kalimatnya bagus dari Immanuel Kant. Morality is not properly the doctrine of how we may make ourselves happy, but how we may make ourselves worthy of happiness. Jadi moralitas itu bukan doktrin yang membuat kita bahagia, tapi bagaimana kita layak untuk bahagia. Oh, itu mikirnya harus dalam, mikir kuat sini. Jadi kalau kita melakukan tindakan bermoral tadi, menjalankan kewajiban-kewajiban moral tadi, kita sebenarnya sudah layak untuk bahagia. Kok kita belum bahagia? Ya kayak tadi, pasti ada yang salah dalam proses bermoral kita. Mungkin tidak diawali dari goodwill. Niatnya sejak awal, motifnya sudah keliru. Prosesnya juga bukan imperatif kategoris, tapi imperatif hipotetis. Perilaku kita tidak manusiawi. Sodakoh mungkin tapi sambil menyakiti orang lain. Atau tidak universal. Itu hanya baik versimu. Sehingga kamu galau kalau ada orang lain beda denganmu. Karena kebaikanmu ternyata tidak universal. Padahal kalau kita bermoral secara benar, pasti kita bahagia. Kalau tidak, cara bermoralnya yang keliru. Nah, itu nasihat dari Al-Mukarram Immanuel Kant. Terus, ini juga tentang moral. In law, a man is guilty when he violates the right of others. In ethics, he is guilty if he only think of doing so. Dari perspektif hukum, dalam hukum, seseorang itu salah kalau dia melanggar haknya orang lain. Tapi dalam etika, orang itu salah meskipun dia hanya berpikir untuk melanggar haknya orang lain. Oh, ini Islami sekali ini. Jadi kalian kan sering pakai kalimat adillah sejak dalam pikiran. Kalau Immanuel kan bermorallah sejak dalam pikiran. Etislah sejak dalam pikiran. Jadi jangan mikir yang ngerus-ngerus, yang saru-saru, yang tidak bermoral.
Jadi jangankan ganggu orang lain. Kalau sudah ganggu orang lain itu urusannya hukum. Tapi berniat ganggu orang lain itu urusannya moral. Ya kalau sudah ganggu beneran itu ya sudah pasti hakul yakin tidak bermoral. Tapi motif jelek pun mikir aja membayangkan dok, itu sudah masuk kategori tidak bermoral. Jadi kayak kamu puasa tapi sing di pikiran makanan terus makan, itu tidak etis sudah. Mikir mangan terus itu kan tidak etis. Meskipun secara hukum puasamu tidak batal, tapi poso kok yang mikir panganan terus. Kayak bujangan yang mikir kawin terus. Loh yo. Ya kalau mikir nikah tidak masalah, nek mikir kawin kan bahaya. Jadi etislah sejak dalam pikiran. Karena ternyata kan tadi parameter moral itu dimulai sejak niat, sejak goodwill, keinginan baik. Kalau keinginannya di awal sudah jelek, motifnya sudah jelek, ya sudah, dia sudah salah secara moral. Apalagi direalisasikan yang jelek itu sudah nggak ada hubungannya sama moral, itu hubungannya sama hukum. Kamu ingin mencela temanmu, ingin mencela karena mungkin dia sudah murtad, kafir, sesat dan lain-lain. Pengen kamu tak pisui temanku itu, dia tukang bid'ah. Masih ingin, itu sebenarnya menunjukkan moralmu jelek. Begitu kamu misuh beneran, urusannya hukum. Kamu bisa dilaporkan ke polisi. Jadi logikanya begitu. Jadi kalau ada temanmu kok maki-maki orang, wah kamu tidak bermoral, kurang mantep, kamu melanggar hukum. Karena kalau sudah direalisasikan, levelnya sudah hukum. Kalau masih diangen-angen, itu berarti perilaku moralmu sudah jelek sejak diniat. Jadi itu kalimatnya Immanuel Kant lagi. Terus, ini ada quote bagus lagi dari Immanuel Kant. I have no knowledge of myself as I am, but merely as I appear to myself. Jadi tadi, untuk memahami moralitas kan kita menengok ke dalam diri. Cuma, ya kita memahaminya pasti sejauh dirimu tampil pada dirimu sendiri. Jadi jangan dikira memahami diri itu gampang. Kamu hanya bisa memahami dirimu sejauh dirimu yang tampil yang bisa kamu cerna. Mungkin banyak lagi rahasia-rahasia dirimu yang belum bisa keluar, yang masih harus diperdalam lagi. Jadi I have no knowledge of myself as I am. Aku yang asli itu gak ngerti aku. Ngertiku aku yang tampil ini. Baik emosiku yang tampil, batinku yang tampil, pikiranku yang tampil. Atas dasar itulah aku berpikir tentang diriku. Mungkin masih banyak rahasia-rahasia tentang diriku yang belum tergali. Tapi ya karena tidak tampil aku tidak bisa menangkap. Maka tadi kebaikan-kebaikan itu tampilkan keluar, biar kalian bisa menangkap dirimu sendiri. Ini juga kalimat bagus. The death of dogma is the birth of morality. Matinya dogma itu berarti kelahiran moralitas. Maka jangan kaget kalau orang sibuk terus dengan dogma-dogma, moralitasnya berkurang. Karena dia terbelenggu oleh formalitas ajaran. Suara hatinya tidak keluar. Kenapa? Karena hidupnya terikat oleh aturan-aturan di luar dirinya, dogma-dogma di luar dirinya.
Maka kata Immanuel Kant, the death of dogma. Kalau dogma-dogma mati, maka moralitas lahir. Jadi kenapa dogma harus mati? Ya karena kalau dogma ya bukan keimanan, ada bedanya. Dogma itu keyakinanmu, keimananmu yang kamu lembagakan terus kamu semen, kamu beton sehingga beku. Tidak bisa diolah-olah, anti kritik, merasa selalu benar, itu dogma. Kalau ini tegak, besar, luar biasa, maka moralitas biasanya kalah. Ya dogma apa saja, termasuk dogma-dogma hukum. Makanya ada nenek-nenek yang nyuri kayu, terpaksa harus masuk penjara. Kenapa? Aturan hukumnya begitu. Mbok yo moralitas enggak. Ada maling dipukuli sampai bonyok, terus dibakar, tewas. Alasannya maling Pak, itu memang jahat. Maling di musola lagi, di masjid lagi. Itu jahatnya kuadrat itu misalnya. Terus dipukuli bareng, dibakar. Dogma. Moralitasnya tenggelam. Nah, kuncinya di situ. Kalau manut dawuhnya Immanuel Kant. Loh ya basa Jawane kan ngono. Kalau diarabkan kan kola Immanuel Kant, sampun dawuh sapa Immanuel Kant kan. Ini boleh dipakai jadi moto. Rules for happiness. Aturan untuk hidup bahagia ada 3. Something to do, someone to love, dan something to hope for. Ya. Kelihatannya kamu 3-3-nya tidak punya. Ya. Something to do. Saya itu bingung Pak, mau ngapain ini kok bingung aja. Tidak punya. Someone to love apa meneh? Iya. Something to hope for. Masa depanku gelap Pak. Saya besok mau jadi apa aku ya sih bingung. Susah kalau susah bahagia kamu 3-3-nya tidak punya. Jadi tahu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Jangan khawatir lah, pekerjaan itu banyak. Kalau kamu mau, yang sedikit kan uangnya. Kamu selalu mengaitkan pekerjaan dengan nilai uangnya, itu yang bikin susah pekerjaan itu. Banyak. Yang termasuk yang uangnya kecil-kecil itu kan juga banyak. Yang tidak ada uangnya sama sekali lebih banyak. Lu kerjaan itu banyak. Jadi jangan khawatir, Pak saya nggak dapat kerjaan. Lu kok pekerjaan nggak dapat? Ke rumahku bantu-bantu nyapu, bantu-bantu anu kan kerjaan. Kerjaan itu banyak. Yang susah karena kamu mikir duitnya. Hati-hati kalau orang nganggur itu masalah. Karena dia susah bahagia. Something to do. Beraktivitas lah. Yang kedua apalagi, someone to love. Kalau nggak ada seorang pun yang kamu cintai. Someone ya, bukan something ya. Ya. Itu kalimatnya jelas loh Immanuel kan. Kamu nggak boleh alasan Pak, saya mencintai ilmu Pak. Ada iso someone itu bukan. Jadi seseorang untuk dicintai. Oke, yo orang tua lah enggak apa-apa buat alasan. Ya. Dan something to hope for. Sesuatu yang ada harapan. Jadi ada yang dikerjakan, ada yang dicintai dan penuh harapan. Hidupmu mesti bahagia. Orang kaya sekalipun kalau dia merasa tidak punya harapan. Saya mau ngapain lagi nih Pak, merasa sudah selesai sukses. Makanya banyak orang sukses terus bunuh diri. Karena dia tidak ingin meraih apa-apa lagi, terus jenuh. Tidak punya something to hope for. Tidak punya harapan, tidak ada target. Kemarin ngejar-ngejar pengen lulus, sekarang sudah lulus. Mau ngapain sekarang? Jadi lebih tidak bahagia lagi. Kemarin ada harapan, lulus ya tahun depan. Begitu lulus, ngapain lagi sekarang? Sudah hilang harapannya. Kemarin masih berharap lulus, sekarang berharap apa?
Jadi ini rumusnya. Cuma yang tidak punya tiga-tiganya ya nggak usah jadi moto. Nyari moto yang lain. Moto-moto apalah gitu. Mangan orang mangan kumpul. Oke. Ini tentang filsafat. Science is organized knowledge. Wisdom is organized life. Science itu organisasi, tata. Kita menata, menertibkan pengetahuan kita, nanti lahir sains. Kalau kita menertibkan, menata hidup kita, itulah kebijaksanaan. Itulah hikmah. Maka filsafat itu sebenarnya tujuannya membuat hidup kita tertib. Jadi hiduplah yang tertib. Tertibkan hidupmu. Tertib itu kan kamu ngerti. Ini posisinya di mana, itu posisinya di mana. Ini kapan harus tampil, ini sembunyi dulu, ini. Itu kalau kamu ngerti rumus-rumus ini, kamu orang bijaksana. Kapan ngomong A, kapan ngomong B. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Mengorganisasi hidup. Dan filosof itu yang dilakukan. Makanya setiap orang butuh filsafat kalau ingin menertibkan hidup. Organize life. Kalau science is organized knowledge. Pengetahuan yang diorganisasi. Oke. Masih ada. Satu lagi. Kecil. Look closely. The beautiful may be small. Itu penjelasannya panjang tapi unik. Lihatlah lebih dekat. Yang indah-indah mungkin kecil. Jadi kamu tidak tahu karena selama ini kamu jauh. Ini karena saya sejak kemarin banyak yang tanya, ada ustadz yang marah-marah sama Uwin itu. Iya. Iya. Ya mungkin karena beliau jauh. Ya, karena jauh terus muncul asumsi-asumsi, imajinasi-imajinasi dari fakta-fakta kecil yang dipilih. Maka jawabannya apa? Look closely. Coba ayo dekat. Lihatlah lebih dekat. The beautiful may be small. Yang indah-indah mungkin tidak kelihatan karena kecil. Kalau dari jauh, kamu ngertinya yang booming-booming. Hari ini yang booming kan di media. Media itu kalau ada barang baik tidak akan keluar. Ya, karena yang keluar itu pasti yang bad news. Bad news is good news. Iya, berita jelek itu bagi media jadi berita bagus. Kesempatan gitu loh. Jadi dalam banyak hal itu ya. Orang hari ini kenapa kok sering ada caci maki padahal mungkin kenyataannya enggak. Terus kita nganggapnya dia palsu, dia sengaja fitnah, dia sengaja bohong. Mungkin enggak. Mungkin dia hanya enggak tahu saja. Kenapa enggak tahu? Dia jauh. Maka look closely. Monggo ayo dilihat lebih dekat. Kenapa? The beautiful may be small. Yang indah-indah mungkin kecil sehingga tidak kelihatan. Ini bisa kamu pakai dalil macam-macam. Kalau kamu sedang naksir seseorang, mungkin Allah tidak mau kamu jelek. Loh, look closely. Jadi, iya. Coba kamu deket lagi. Coba dicarilah lagi, jangan-jangan masa ndak ada menariknya sama sekali kan gitu. Sapa ngerti ono apike sithik-sithik kan ngono. Jadi ditelateni wae nanti kan ada wae. Adalah mesti menariknya. Jadi look closely, the beautiful may be small. Oke, alhamdulillah kita menyelesaikan satu babak filsafat moral Immanuel Kant. Minggu depan kita cari logika yang agak kebalikannya ini. Pragmatisme etik. Filosof Amerika, kalau Immanuel Kant filosof Jerman.
Kita lihat cara berpikir pragmatis etik gaya Amerika dari John Dewey. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.